Halo guys, balik lagi sama gue Agus Arta dalam channel membahas perguruan tinggi. Dan di video kali ini aku bakal berikan informasi ke kalian seputar fakta-fakta unik yang terjadi pada tes SNBT atau UTBK tahun 2023 kemarin. Dan untuk informasi ini aku dapatkan salah satu dari platform tentang perguruan tinggi juga di salah satu media sosial. Jadi ini informasinya juga resmi ya, berasal dari Panitia Pelaksana SNBT. Oke, tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja masuk ke informasinya. Untuk fakta yang pertama, daya tampung pada SNBT tahun 2023 mengalami peningkatan persentase menjadi 23,8%. Hal ini disebabkan karena adanya penambahan jumlah PTN yang semula 133 menjadi 136 PTN. Selain itu juga hal ini disebabkan karena adanya program D3 yang diikutsertakan pada SNBT tahun 2023. Sehingga daya tampungnya bertambah dari yang tahun sebelumnya sebesar 3.717 menjadi 4.590. Lalu untuk fakta yang kedua, persentase jumlah yang diterima meningkat hampir menyentuh angka 4%. Untuk tahun kemarin, tahun 2022, jumlah yang diterima persentasenya sebesar 24,7%. Sedangkan untuk di tahun 2023 meningkat menjadi 27,77%. Nah, itu kan artinya ada peningkatan ya sebesar 3,7% dan itu hampir menyentuh angka 4% dari tahun sebelumnya. Fakta yang ketiga, untuk jenjang diploma lebih mudah diterima daripada program sarjana. Untuk persentase jumlah diterima pada program sarjana di jalur ini sebesar 24,12%. Sedangkan untuk yang jalur diploma itu yang diterima sebesar 31,45%. Nah, itu artinya untuk jenjang diploma ini lebih mudah ya diterimanya, hampir sebesar 7% daripada program sarjana. Nah, kenapa? Mungkin salah satu alasannya kenapa sih diploma itu lebih mudah masuknya, itu bisa saja memang daya saingnya itu nggak terlalu banyak, yang dimana juga pendaftarnya itu nggak begitu banyak ketimbang program sarjana. Mungkin mereka yang nggak mau ngambil program diploma itu nanti harus berkuliah lagi gitu untuk bisa mendapatkan gelar sarjananya. Karena mungkin teman-teman udah tahu ya, di zaman sekarang ini persaingan untuk mencari pekerjaan itu sangat sulit dan banyak banget juga yang memang mengatakan bahwa aduh zaman sekarang ini minimal sarjana lah gitu untuk bisa bersaing dengan rekan-rekan yang lain dalam mencari pekerjaan. Nah, kalau diploma itu kita harus kuliah lagi supaya bisa mendapatkan gelar sarjana tersebut. Nah, untuk fakta yang berikutnya, prodi psikologi menjadi prodi yang mayoritas memiliki jumlah peminat terbanyak. Tercatat untuk jalur SNBT tahun 2023 dan PTN yang berhasil menduduki dengan jumlah peminat psikologi terbanyak ada pada Universitas Gadjah Mada sebanyak 3.837 pendaftar. Lalu disusul dengan Undip, UNJ, UI, UB, dan juga UPI. Nah, kalau tadi kita bahas prodi dengan jumlah peminat terbanyak, selanjutnya adalah prodi dengan mayoritas terketat untuk bisa lolos jatuh kepada prodi ilmu komunikasi. Nah, untuk prodi ilmu komunikasi ini dengan saingan terketat atau terendah untuk bisa lolos itu ada pada Universitas Negeri Jakarta. Persentase kelulusannya hanya sebesar 0,85%. Lalu disusul dengan UGM, UNY, UPI, UNP, dan UNPAD. Nah, itu artinya untuk prodi ilmu komunikasi ini agak sulit ditembus bagi kalian yang ingin mendaftar pada prodi ilmu komunikasi dan juga pada PTN yang tadi aku sebutkan. Sekarang fakta berikutnya adalah PTN dengan jumlah peminat terbanyak pada SNBT tahun 2023. Itu jatuh kepada Universitas Brawijaya. Nah, kalau di tahun sebelumnya itu yang masuk UB di jalur ini sebanyak 61.810
pendaftar. Meningkat di tahun 2023 menjadi 62.327 pendaftar. Nah, ini sebenarnya UB udah sering banget ya menduduki peringkat sebagai PTN dengan jumlah peminat terbanyak. Nggak hanya dengan jalur SNBT saja, tapi SNBP juga biasanya UB selalu memiliki jumlah peminat terbanyak. Mungkin salah satu alasan kenapa sih UB itu sebagai PTN dengan peminat terbanyak adalah memang karena dia daya tampung atau kuotanya itu juga cukup banyak. Lalu yang kedua mungkin karena wilayah kampusnya yang memang terkenal sejuk gitu ya, karena di Malang, jadi banyak banget yang mahasiswa ingin berkuliah di UB. Nah, kalau tadi PTN dengan jumlah peminat terbanyak, fakta berikutnya adalah PTN dengan jumlah yang diterima terbanyak. Itu jatuh kepada Universitas Negeri Surabaya. Nah, kalau di tahun sebelumnya, UNESA menerima mahasiswa sebanyak 5.038 peserta. Untuk di tahun 2023, UNESA menerima peserta sebanyak 10.000 lebih. Dan itu 2 kali lipat dari tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan karena UNESA juga menerima atau meningkatkan daya tampungnya hampir 3 kali lipat daripada tahun sebelumnya. Jadi siapa tahu juga nih di tahun berikutnya UNESA bisa lagi meningkatkan jumlah yang diterima pada jalur SNBT ini. Oke, sekian informasi yang dapat aku sampaikan terkait fakta-fakta unik yang terjadi pada tes SNBT tahun 2023. Nah, informasi ini bisa jadi bayangan buat kamu ya yang sedang mempersiapkan diri untuk mengikuti tes UTBK tahun 2024. Jadi kalian bisa kebayang nih PTN apa atau prodi apa yang bisa kalian pilih supaya untuk meningkatkan peluang kalian juga nih bisa lolos di tahun berikutnya. Karena kalian sudah tahu nih beberapa fakta uniknya di tahun 2023. Oke, sekian informasi yang dapat aku sampaikan. Buat kamu yang ingin request untuk bahas video apa berikutnya, bisa komen di bawah video ini, atau jangan lupa juga kalian klik tombol subscribe agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru dari aku. Terima kasih dan sampai ketemu di video berikutnya.